La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Saya ingin mengatakan begini, andaikan saya sudah mati Pak Teten ya, anak saya datang ke rumah Anda, waktu pulang dikasih ongkos enggak? Kenapa? Kita ada kaitan, tapi anaknya nakal, nggak ada urusan anaknya buya. Dari jasa orang tuanya saja itu melimpah ke anak-anaknya. Makanya kita hidup ini, kalau kita berbuat baik di dunia ini sama dengan menitipkan anak cucu kita kok, betul nggak? Nah, dalam kaitan ini sering kali pertanyaan kepada habaib ini, orang kadang-kadang ini, bagaimana punya sikapnya? Ya pasti saya hormati dong, tapi dia orangnya nggak bener, nggak ada urusan. Saya bukan menghormati orang nggak bener, saya menghormati kakeknya itu aja kok persoalannya. Masa nggak boleh? Itu urusan dia, ya tinggal saya doain aja biar kakeknya yang nggak plok aja. Ya kan begitu, bukan saya menghukuminya, saya tetap hormat. Nah, ketika saya menghormati siapapun juga sama. Sejahat-jahatnya orang, saya jujur, saya tidak pernah menyimpan dendam, kebencian kepada pelacur, kepada, nggak ada urusan. Saya tidak pernah membenci siapapun. Yang ada saya doakan semoga Allah memberikan hidayah, itu aja kok. Iya kan? Ya kenapa? Karena bagaimanapun juga bahwa ini adalah ciptaannya Allah. Kalau saya mengklaim aku mencintai Allah, tetapi saya tidak mencintai ciptaannya, bohong semuanya. Betul enggak? Ya artinya kalau engkau mencintai seorang perempuan, masakan sambal gorengnya seneng enggak? Lihat BH-nya seneng enggak? Lihat anaknya seneng enggak? Seneng semuanya. Gimana lagi? Ya, jadi itu akan mengimplikasi kepada semuanya. Sampai nama kampungnya saja itu dirindukan kok. Nah, jadi ketika cintamu kepada Allah itu seperti apa? Itu akan diterjemahkan oleh perilaku Anda sendiri. Ya. Masa mencintai Allah tidak mencintai makhluknya? Gimana lagi? Masa engkau hormat saya tidak menghormati istri saya, anak saya? Gimana lagi? Itu seperti itu aja. Jadi artinya ketika saya mencintai Rasul, ya mencintai anak cucunya. Adapun nggak benar, ya itu urusan pribadi itu mah. Saya nggak ikut-ikutan gitu aja kok, ya kan? Gitu. Terus seperti itu. Jadi ya saya tidak menghukumi orang karena saya bukan hakim. Saya tidak bisa menilai orang karena saya bukan juri, ya kan? Kita hanya, saya sendiri juga masih tetap mengatakan bahwa sampai sekarang saya jujur, bulu roma saya masih meremang-remang kok. Nanti kira-kira saya ini selamat enggak ya? Yakin enggak saya masuk surga? Enggak. Belum tentu kok. Sebab belum tentu hidayah Allah ini akan langgeng kok. Kapan-kapan sesuka-suka Allah, bisa saja Allah juga sesatkan saya. Itulah kita mesti mawas diri, jangan take for granted bahwa itu sudah menjadi milik Anda penuh. Tidak, itu semuanya anugerah Allah. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, wa yudillu may yasha, dan Allah akan menyesatkan siapapun yang dikehendaki, termasuk saya, termasuk Anda semuanya. Makanya setelah mendapat hidayah, cobalah kita dekatkan diri, kita mohon Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Kita minta supaya hidayah ini jangan dicabut lagi. Segimana lagi? Jadi saya sendiri juga aneh ada orang yang merasa dirinya paling benar ini. Aneh, bin ajaib kan gitu. Dasarnya apa? Ngerasa paling benar sendiri, ngerasa benar aja. Saya juga ketika Anda mengklaim Anda orang benar, sejak itu saya yakin Anda pasti bukan orang
Karena orang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar, selalu merasa bersalah. Nabi yang dijamin benar saja di dalam dirinya selalu merasa bersalah, apalagi kita yang tidak ada jaminan dari siapapun bahwa kita akan benar selamanya. Jadi itulah makanya hidayah itu saya ingin ngasih contoh. Banyak orang datang kepada saya minta doa, ya kan gitu, bawa air, anak saya pakai mogok sekolah, oke, minta air, ya saya doakan. Bulan depan datang lagi, alhamdulillah Pak Kiai sudah mau sekolah lagi. Nanti datang lagi, anak ngelawan saja, nggak nurut, didoain juga, kasih minum. Bulan lagi datang laporan, alhamdulillah sekarang sudah takzim, sudah baik, alhamdulillah. Doa saya dikabul Allah, ya kan gitu. Tapi kenapa anak saya sendiri nggak berangkat sekolah? Ya itu, innallahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Itu kan artinya kenapa dibikin demikian? Sengaja Allah ingin menampar saya. Itu saja persoalannya. Ya, jadi kita selalu mawas diri semacam itu. Jadi anaknya kiai jadi bencoleng ada enggak? Anaknya bencoleng jadi kiai ada enggak? Enggak ada kaidahnya, sesuka-suka Allah. Jadi kita bertuhan ini adalah Tuhan yang mutlak sesuka-suka Dia. Wallahu fa'alul lima yurid, sesuka Dia, semau gue. Allah itu sifatnya semau gue, jangan maksa. Nah, saya closing statement, saya ingin menyampaikan satu cerita. Setiap malam pulang ceramah, kalau jauh ya pulangnya subuh, kalau dekat ya pulangnya jam 1, jam 2. Masih di Cadang Pinggan dulu pondoknya, dimana santri padat, kamarnya kecil, sehingga saya keluar masuk lewat pondok perempuan. Di gang itu kayak pindang ya, berjejer gitu, sehingga masuknya lewat pondok perempuan. Setiap saya pulang ceramah itu ada anak santri saya yang sedang sholat tahajud. Ini satu anak ini, dan saya waktu itu sedang menduda, sedang tidak punya istri waktu itu. Pikiran kotor kan keluar, kayak ini pantas jadi punya ini. Gitu. Ratusan santri perempuan, hanya satu yang rajin sholat tahajud itu. Nah, suatu hari anak itu akan pulang karena hari libur, sambil bawa air minta Buya minta didoakan buat bapak. Saya nanya, bapak kamu sakit apa? Oh sehat aja. Ini buat apa? Didoakan supaya dia mau melakukan sholat 5 waktu. Ini seorang anak tiap malam mendoakan orang tuanya. Ini anak dulu mau mondok tuh dilarang oleh orang tuanya. Alasannya apa? Buat apa mondok? Ijazahnya buat bungkus kacang kok. Sekolah ya SMP, SMA di sana lah kan gitu, UI gitu. Ngapain di pondok? Dia maksa dan dia mengatakan, saya nekat, saya akan datang saja. Nanti Buya pasti ngasih makan kok. Disuruh juga tidak, betul nggak? Dilarang dia maksa. Siapa yang maksa dia? Itu mananya innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Bapaknya kiai, kurang seberapa doanya. Ya, tiap hari kayak ular kobra, sembur ya, sembur sana sembur sini dikabul. Tapi kenapa anaknya sendiri jadinya nggak berangkat sekolah? Iya kan? Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Tidak ada alasan engkau mengklaim karena aku anak kiai, aku berdarah biru, aku mondoknya di Cadang Pinggan, nggak ada urusan. Atau juga Anda mengklaim saya muridnya Buya, belum tentu, Buya juga belum tentu kok. Itu persoalannya, jangan mengklaim dulu. Yuk, sehingga nanti pada akhirnya selepas kita berbuat apapun kebaikan-kebaikan
Jangan menimbulkan kesombongan dulu. Maka justru Anda memohon, Rabbana taqabbal minna hasanatina, Rabbana taqabbal habis salat, Rabbana taqabbal minna salatana, mohon ditampi. Ketika kita berbuat baik, Rabbana taqabbal minna hasanatina, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikan kami. Saya kira itulah kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, gitu aja.